Anak-anak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 7, subtema 4, pembelajaran yang ke-6 untuk mata pelajaran Matematika, PKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, ini materinya hanya berkelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ibu akan kirimkan video pembelajaran. Ibu harapkan semua anak-anak Ibu bisa menonton sehingga pada nantinya kamu bisa mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Baik anak-anak Ibu, selamat menyaksikan. Dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Jadi adik-adik setiap harinya pasti kita memerlukan alat transportasi untuk melakukan kegiatan kita. Di sini ada bacaan nih adik-adik. Nah, mari kita simak bersama-sama bacaan yang berjudul alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang adik-adik. Umumnya orang mengangkut barang itu dengan truk ya. Nah, truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu itu diangkut oleh truk ini. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans. Mobil ambulans ini digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans adik-adik itu ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans itu juga dilengkapi dengan sirine. Nah, sirine ini akan berbunyi saat mobil berjalan. Nah, sirine ini akan memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan adik-adik. Mobil ambulans itu harus segera tiba di tempat yang dituju. Jadi kalau kalian misalnya di jalan raya ada ambulans yang lewat ya menyalakan sirinenya, semua kendaraan bermotor itu harus minggir dan memberi jalan untuk ambulans. Karena ambulans itu kan sifatnya darurat adik-adik. Dia harus sampai ya, segera sampai di tempat yang dituju. Misalnya kalau ke rumah sakit ya harus segera sampai di rumah sakit adik-adik. Jadi kalau kalian di jalan raya ada ambulans harus memberi jalan. Nah, berikutnya adalah damkar ya, pemadam kebakaran. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam ini digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran ini juga dilengkapi dengan sirine adik-adik. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran itu lewat. Nah, masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Nah, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Dengan alat transportasi ini membuat hidup kita itu menjadi lebih mudah adik-adik. Ya, bersyukur sekali kita memiliki sarana transportasi. Nah, adik-adik sudah belajar nih tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui dan apa manfaatnya? Kalau tadi ya ada ambulans dan mobil pemadam kebakaran, lalu ada truk juga ya. Nah, adik-adik, kita sudah mengenal nih bermacam-macam alat transportasi. Kita akan pilih salah satu alat transportasi yang kamu suka ya. Kapan kamu terakhir menggunakannya dan apa manfaatnya untukmu. Jadi kalian tuliskan nih apa alat transportasi yang kamu suka, lalu kapan kamu terakhir menggunakannya dan apa manfaatnya untukmu. Nah, adik-adik, di sini Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirine ambulans. Siti mengingatkan ayah.
ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit ya. Karena kan orang yang sakit ini harus segera sampai ke rumah sakit adik-adik. Orang yang sakit harus segera ditolong. Nah, pernahkah adik-adik melihat ambulans yang membunyikan sirine di jalan raya? Apakah semua mobil dan motor itu menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu adik-adik? Nah, mari kita diskusikan pengalaman ini dengan teman-teman kita. Nah, ambulans merupakan kendaraan khusus yang digunakan untuk membawa orang sakit. Orang sakit itu harus segera ditolong. Nah, sebagai pengguna jalan harus menghormati orang yang sedang sakit dengan cara memberi jalan untuk ambulans bisa lewat. Adik-adik, ambulans dan mobil pemadam kebakaran itu adalah alat transportasi. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Nah, di sini adik-adik, ya, yang harus dilakukan mobil lain, misalnya ada ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine, yang harus dilakukan mobil lain adalah segera memberikan jalan atau mobil itu menepi, dan jika ambulans telah lewat baru kembali pada barisan semula. Yang tidak boleh dilakukan oleh mobil lain adalah tetap berada di jalur lalu lintas dan tidak memberikan jalan untuk ambulans. Itu juga tidak boleh adik-adik. Begitu juga dengan pemadam kebakaran ya. Kita harus segera menepi, lalu memberikan jalan ya, baru nanti kembali pada barisan semula lagi. Nah, yang tidak boleh dilakukan ya sama ya, menghalang-halangi pemadam kebakaran untuk lewat itu juga tidak boleh. Adik-adik, di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Nah, jika panjang mobil ambulans adalah 250 cm dan lebarnya 150 cm, berapa ukuran tempat tidur yang bisa dimasukkan ke ambulan? Nah, buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidurnya. Nah, di sini kita sebelum mencari berapa sih kemungkinan panjang dan lebar dari tempat tidurnya, kita cari tahu dulu keliling ya dari mobil ambulans ini. Nah, Kak Cira umpamakan mobil ambulansnya ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya 250 cm dan lebarnya 150 cm. Maka keliling dari ambulans itu adalah 250 cm ditambah 150 cm ditambah 250 cm ditambah 150 cm. Maka keliling ambulan itu adalah 800 cm. Jadi kalau keliling ambulannya 800 cm, supaya tempat tidurnya itu bisa masuk ke dalam ambulans, maka keliling dari tempat tidur itu harus kurang dari 800 cm. Misalnya nih adik-adik ya, karena keliling ambulans adalah 800 cm, maka keliling tempat tidurnya harus kurang dari 800 cm dan panjangnya itu kurang dari 250 dan lebarnya kurang dari 150. Misalnya nih Kak Citra, misalkan panjang tempat tidurnya itu 240 cm dan lebarnya 130 cm. Maka kemungkinan keliling tempat tidur yang pertama adalah 240 cm ditambah 130 cm ditambah 240 cm ditambah 130 cm. Maka kemungkinan keliling tempat tidur yang bisa masuk itu 760 cm. Itu kemungkinan yang pertama ya adik-adik ya. Lalu kemungkinan yang kedua nih ya. Kemungkinan yang kedua misalnya panjang tempat tidurnya 200 cm dan lebarnya 100 cm. Ya, maka kelilingnya ya, keliling dari tempat tidur kemungkinan yang kedua adalah 200 cm ditambah 100 cm ditambah 200 cm ditambah 100 cm sama dengan 600 cm. Itu dua kemungkinan keliling tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulans. Kalian bisa kok mencari atau menentukan panjang dan lebarnya berbeda, boleh, asalkan di bawah kelilingnya itu di bawah 800 cm.
Adik-adik, buatlah sebuah bangun datar nih, lalu tentukan ukuran sisi-sisinya dan hitunglah kelilingnya. Di sini Kak Citra akan berikan dua contoh. Misalnya persegi panjang ini ya, panjangnya 30 cm, lebarnya 15 cm. Maka kelilingnya itu 30 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15 itu sama dengan 90 cm. Lalu contoh yang kedua, Kak Citra menggambarkan sebuah persegi 5 ya. Segi 5 ini panjang sisinya 10 cm semua. Maka kelilingnya itu 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 ditambah 10 dan ditambah 10. Maka keliling segi 5 ini adalah 50 cm. Ini hanya contoh dari Kak Citra. Kalian bisa menggambarkan bangun lain ya, kalian tentukan panjangnya dulu, panjang sisinya, baru kalian hitung kelilingnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sama-sama menonton video pembelajaran sampai selesai. Tugas kamu adalah buka buku kamu halaman 209. Tugas kamu untuk mata pelajaran PKN, buka buku kamu halaman 209 yang ada tabelnya. Ibu ulangi, tugas kamu adalah untuk mata pelajaran PKN halaman 209 yang tabelnya kamu kerjakan. Baik anak-anak ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat. Shalom.